Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Jihad Khairul Muqarrabi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam minggu ini bertepatan 23 Zulhijjah. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, bermajlis ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk bertalabah ilmi menjadi asbab langkah kita untuk menuju syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, melangkahkan kakinya suluk, melangkahkan kakinya, memproses dirinya untuk menuntut ilmu, insyaallah Allah akan memudahkan jalan baginya menuju syurga. Dan tentunya kita sadar bahwasanya kita yang hamba yang lemah ini begitu banyak bergelimang dosa, tentunya kita butuh sarana, butuh bekal untuk menuju perjalanan yang sesungguhnya, yaitu di hari akhir nantinya. Maka mudah-mudahan dengan kita bertalabul ilmi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmunya menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kita, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalan alaihimur rahmah wa hafathumul malaika wa zaqalallahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis, yatluna kitab Allah. Karena hadis itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Kemudian mempelajarinya di antara mereka, saling belajar, saling mengingatkan, saling mengkaji. Illa nazalat alaihimur rahmah, maka Allah akan menurunkan rahmat bagi mereka. Insyaallah kita sekarang ini sedang dinaungi oleh malaikat. Allah menurunkan rahmatnya bagi kita. Wa hafathumul malaika, kita akan dinaungi, dikelilingi oleh para malaikat, malaikat kebaikan, yang mencatat kebaikan-kebaikan kita dalam menuntut ilmu ini. Wa zaqalallahu fi man indahu, dan kita akan dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikatnya nanti. Mudah-mudahan niat kita ini kita menjadi bagian daripada orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Bari bi syarhi Sahihul Bukhari. Kita mengkaji kitab Sahih Bukhari yang kemarin 3 minggu yang lalu. Ini lama nih cutinya, 3 minggu nih. Ngadem di Bandungnya keasikan, kedinginan ya. Dan alhamdulillah ini 3 minggu ini memang, entah kalau di Bandar Lampung kita di sini. Cuaca di sana kalau subuh tuh Masya Allah penuh ujian Pak. 18 derajat itu udah pasti istilahnya. Dingin benar sekarang. Alhamdulillah ya, kembali ke aslinya nih. Kalau dulu kan namanya Bandung ya dingin gitu kan. Ya. Maka ketika itu saya langsung berpikir bahwasanya ketika kita membaca doa iftitah, Allah maksud khotoyaya bil ma'i wasal wal bar, ya Allah bersihkanlah, cucilah kesalahanku dengan bil ma'i, dengan air, dengan salju, dan dengan dingin ini. Nah, mudah-mudahan dengan hal seperti itu berarti mereka yang berposisi di Jawa Barat, lebih tepatnya doa iftitah membaca Allahumma ba'id baini wa baina
khotoya ya. Ini sekedar ini saja, istilahnya sekedar pilihan-pilihan kita untuk membaca doa iftitah. Kalau petunjuknya Nabi ya kadang gitu membaca Allahumma ba'id baini wa bainaya wa baina khotoya ya, kadang juga membaca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Ini adalah sebuah pilihan ya. Tentunya di antara sunnah-sunnah ataupun petunjuk-petunjuk itu tentunya ada dalilnya, petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan tentang wudu ya. Kemarin masih ingat riwayat-riwayat hadis tentang wudu? Riwayat siapa saja, Pak? Ya, kita kaji sekilas ya. Hadis nomor berapa saja kemarin itu? Ya. Baik, kita sekilas bahas kita ulangi sekilas ya. Tentang wudu ya, tentang berwudu, jumlah berwudu 3 kali atau 2 kali atau sekali ya. Yang pasti dalil besarnya tentang kita berwudu ya. Babu ma jaa fil wudu qauli ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ya. Qala Abu Abdullah wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan wa tawaddu aidan marrataini wa thalathan wa lam yazid ala thalatha. Wa kariha ahlul ilmi al-israf fihi wa yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang untuk pelaksanaan wudu yaitu surat Al-Qur'an ya, tentang perintah jika kalian mendirikan salat maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian wamsahu birusikum, kemudian basuhlah ya, usaplah kepala kalian, ruus ya. Ruus bukan sya'ar saja tapi kepala ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, sampai kepada, kemudian kedua kaki kalian sampai kepada dua mata kaki. Qala Abdullah ya, wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi menjelaskan bahwasanya anna fardal wudu'i marratan, bahwasanya fardu wudu itu sekali ya, sekali, atau juga wa tawaddu aidan marrataini, atau juga dua kali dalam membasuh atau mencucinya tadi. Wa thalathan, kadang juga tiga kali. Walam yazid ala thalatha, dan tidak pernah lebih daripada tiga kali. Artinya apa di sini? Wa kariyal ilmi al israfu fihi. Para ahli ilmi membenci ya kalau kita berlebih-lebihan dalam berwudu. Kenapa? Wa ayyujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu bertentangan dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita cek dalil hadis dari Sahih Bukhari terkait tentang kita ulang kembali kemarin tentang yang sekali-sekali ya. Ya. Hadis yang tentang sekali kemarin ya, babul wudu marratan. Itu hadis nomor 157 ya. Hadis Sahih Bukhari nomor, ingatnya ada 7-nya aja ya Pak ya dulu ya. 157. Haddatsana Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Sufyan an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar an Ibni Abbas. Nah, jadi hadis dari Ibni Abbas bahwasanya dia berkata qala tawaddu an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi Muhammad berwudunya sekali. Setiap anggota tubuh yang ini cuma sekali ya. Kemudian babul wudu marrataini ya. Dari hadis dari
haddatsana hadis nomor 158 dari Husain ibnu Isa qala haddatsana Yunus ibnu Muhammad qala haddatsana Ulayh ibnu Sulaiman an Abdullah an Abi Bakar an Umar an Ibnu Hazm an Abbad ibn At-Tamim an Abdullah ibn Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrataini ya, membasuh kedua anggota tubuh itu dua kali. Ini hadis dari Abdullah ibn Zaid. Hadis Sahih Bukhari nomor 158. Nah, ini berurutan 57, 157, 58 dan 59. Kemudian yang 3 kali ya. Babul wudu salasan. Hadis dari haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah al-Uwaisi qala haddatsani Ibrahim ibnu Sa'ad an Ibn Shihab anna Atha ibn Yazid akhbaru anna Humran maula Uthman akhbaru annahu da'a bi ina'in fa abragha ala yadayhi 3 marrat wa ghashalahuma thumma dakhala bi yaminahu fil ina'i famadmada wa tanshaqa thumma ghasala wajhahu 3 wa yadayhi ila mirfaqaini 3 mirarin thumma masa bi ra'sihi thumma ghasala rijlaihi 3 mirarin ila ka'bain thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwu wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis dari Abdul Aziz ibnu Abdullah Al-Wais, hadis nomor 159 ya. Menjelaskan bahwasanya Ibrahim ibnu Sa'ad dari Ibnu Shihab ya, ini hadis dari Ibnu Shihab ya, hadis nomor 159. Atha ibnu Yazid mengabarkan kepadanya bahwasanya Humran hamba sahaya dari Utsman memberitakan kepadanya bahwasanya annahu da'a bi ina'in, bahwasanya dia diperintahkan untuk mengambil ina ya. Wa abragha ala yadihi, kemudian dituangkan kepada Utsman itu sebanyak 3 kali ya. Ini Utsman bin Affan mempraktikkan cara berwudu ya. Wa ghasaluma summa adkhala bi yamini fil ina. Kemudian dia membasuh kedua tangannya, kemudian dia memasukkan air di tangannya untuk berkumur-kumur, kemudian wan tanshaqa, kemudian memasukkan air ke hidung. Summa ghasala wajhahu 3 ila wa yadayhi, kemudian dia membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali tuangan air tadi ya. Wa yadayhi ila mirfaqaini 3, kemudian tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali ya. Summa masaha bi ra'si ya, kemudian mengusap kepalanya. Masaha itu apa istilahnya, mengusap ya. Mengusap cuma sekali. Summa ghassala rijlaihi 3 mirarin ila ka'bain. Kemudian membasuh kakinya sebanyak 3 kali ya. Sampai ke kedua kaki. Kadang kita kan sampai mana Pak maksudnya Pak? Sampai betis ya kan? Nah, itu udah berlebihan ya sebenarnya. Ya, sudah berlebihan kita. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwu wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu seperti yang saya contohkan ini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsahu ya, dan tidak melakukan hal yang lainnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini diantara dalil ya wudu ya, yang sekali, 2 kali dan 3 kali. Hadis dari Sahih Bukhari nomor 157, 158 dan 159. Kalau yang 157 diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian dari yang 2 kali
Abdullah bin Zaid, kemudian yang ketiga kali dari Ibn Syihab, ya, dari contoh dari Utsman bin Affan. Nah, ini semuanya pilihan bagi kita.